Aku tuh suka banget dengan rumah yang posisinya dekat dengan taman developer seperti ini. Jadi serasa punya taman pribadi dan juga gazebo pribadi. Yang kedua, aku tuh suka banget ya kalau punya rumah di sudut. Karena parkirannya luas banget. Jadi kalau kamu suka kongko-kongko sama teman atau keluarga kamu, ini tepat banget, nggak ngeganggu tetangga pastinya. Dan yang ketiga yang aku tuh suka banget kalau punya rumah dengan konsep Japandi. Apa itu konsep Japandi? Konsep yang menggabungkan gaya Jepang dengan Scandinavian style. Didominasi oleh unsur kayu dan warna-warna soft seperti Scandinavian. Penasaran bagian dalam rumahnya? Yuk kita lihat aja ke dalam ya. Rumah ini sudah memakai smart door lock karena hari ini udah nggak zaman ya pakai kunci-kunci biasa. Ini smart door lock-nya dari merek Paloma ya teman-teman. Yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Di bagian dalam kita lihat ada sofa yang cozy banget ya. Kita bisa nonton TV di sini, di sofa ini, sambil melihat keluar juga bisa. Nah teman-teman, yang saya suka di sini tuh rak TV-nya tuh banyak storage ya. Storage-nya banyak. Begitu juga di bagian belakang saya, ada satu meja. Tapi meja ini nggak cuma berfungsi untuk naruh hiasan kamu. Karena di bawahnya lagi-lagi ada storage yang cukup banyak ya. Jadi barang-barang kamu pastinya bakal rapi banget. Dan teman-teman juga bisa lihat rumah ini ceilingnya tinggi ya, memakai upselling dan lampu hias yang minimalis menambahkan kesan yang Japandi banget. Yuk kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah ini adalah bagian ruang tengahnya. Nah tadi saya bilang rumah ini mengusung konsep Japandi di mana didominasi oleh unsur kayu dan juga warna-warna soft seperti Scandinavian style. Di sini kamu bisa makan ataupun bisa bekerja. Yang jelas dapurnya ini mengusung konsep open space menyatu antara dapur dengan ruang makannya. Nah teman-teman di dapur ini udah lengkap ya. Di sebelah sana sudah ada kulkas 2 pintu by Polytron. Di sini juga ada penyimpanan untuk gelas-gelas kamu. Dan di sini ada dispenser merek Bolde. Tentunya itu dispensernya itu sudah memakai galon bawah. Jadi galonnya itu ditaruh di bawah, nggak lagi perlu angkat-angkat. Nah, buat teman-teman yang suka interior pasti kamu tahu bahwa ini top table-nya ini dilapis oleh HPL merek Aika. Di mana Aika ini adalah salah satu brand yang cukup bagus tingkatannya, kualitasnya untuk HPL. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat untuk si dapurnya ini warnanya itu cerah banget ya. Warna putih. Ini top table-nya ini dilapis oleh granit ya. Ini kalau nggak salah granitnya itu kuadrat. Dan kalau teman-teman lihat di sini bisa cuci-cuci piring, tapi yang jelas nggak akan bosan karena kamu bisa lihat ke arah taman sana. Karena jendelanya lebar banget ya. Nah, sekarang kita mau bahas bagian sebelah sininya. Jadi, di sini udah memakai kompor merek Modena, begitu juga dengan cooker hood-nya ya. Nah, ini area sini juga saya suka banget karena ini lemarinya didesain dengan tinggi. Jadi semua peralatan makan kamu itu rapi banget ya teman-teman. Bisa ditaruh di sini nih untuk taruh sendok-sendok, garpu, sumpit. Nah, sekarang saya mau mengajak kamu ke bagian kamar tidurnya. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur anak dan 1 kamar utama. Nah, ini adalah kamar tidur anaknya. Sudah lengkap dengan meja belajar dan semuanya punya bukaan jendela menghadap luar dan sudah diperlengkapi dengan AC ya tentunya. Nah, ini kamar tidur anak kedua. Kelihatannya lebih lega ya kamar ini. Dan konsep Jepangnya itu kerasa banget teman-teman. Karena ini dari kasur ke dipannya itu rendah. Jadi teman-teman yang punya anak nggak perlu khawatir anaknya jatuh ke bawah gitu ya. Biasanya kan tinggi, kalau ini rendah gitu ya. Jadi safety banget buat anak-anak kamu. Nah, ini adalah area service. Area service ini mungkin kelihatannya biasa saja ya area service, cuman di sini disulap menjadi satu spot yang menarik karena di atasnya itu ada skylight untuk pencahayaan. Nah, kalau teman-teman lihat di sana itu kanopinya itu dari kaca tapi bisa digeser-geser.
Jadi teman-teman kalau butuh udara lebih gitu ya, misalkan teman-teman lagi merasa kepanasan, itu bisa dibuka sliding kanopinya. Nah, sekarang teman-teman pasti bingung ya, kira-kira kamar mandinya di mana gitu. Nah, ini adalah kamar mandi pertama. Kamar mandinya tersembunyi dengan rapi di balik kaca ini. Nah, sudah lengkap dengan shower, udah ada toiletnya juga, ini semuanya setara toto ya. Dan ini tuh cukup menarik teman-teman. Jadi ini bisa naro-naro sabun, sampo, peralatan mandi kamu di sini jadi rapih gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau lihat ke ruangan sebelah di mana ada kamar utama. Nah, kita sekarang menuju ke kamar utamanya. Sebelum kamar utama, saya mau kasih tunjuk bahwa di sini flooringnya itu udah pakai Wisma Sehati ukuran 60x120. Jadi menambahkan kesan mewah untuk rumah kamu. Sekarang kita menuju kamar utamanya ya. Nah, di sini udah ada meja rias, teman-teman. Meja riasnya ini udah lengkap dengan kaca cermin yang bentuknya tuh unik ya, jadi melengkung gitu teman-teman. Dan ada penyimpanan untuk aksesoris ataupun parfumery kamu ya. Nah, ini untuk kamar tidurnya sendiri sudah ada kasur ukuran queen size dan juga sudah diperlengkapi dengan TV. Dan yang jelas di atas tuh udah ada AC ya. Di sini ada wardrobe untuk pakaian kamu. Ini cukup luas dan cukup tinggi ya. Jadi pastinya cukup banget lah buat pakaian kamu. Yang menarik, kamar mandinya di mana nih? Kamar mandinya itu tersembunyi dengan rapi di balik lemari ini. Nah, kamar mandi utama ini sudah diperlengkapi dengan wastafel, sudah ada toilet, sudah ada water heater, dan tentunya sudah ada pembatas kaca supaya ada area terpisah antara kamar mandi basah dengan kamar mandi kering ya. Rumah ini memiliki luas tanah 126 meter persegi dengan bangunan 118 meter persegi. Dibanderol dengan harga hanya di bawah 3M. Jadi kamu nggak usah mikirin lagi yang lain. Di sini tuh what you see is what you get. Semua furnishnya udah include, termasuk coffee table dan kursi yang cantik di depan teras ini. Nah teman-teman, buat yang minat buruan Mansion sebelum keburu laku. Dan jangan lupa follow, subscribe, dan komen juga ya. See you guys dalam ulasan review rumah saya selanjutnya.